Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa kembali bersama kami di Pojok Channel. Jangan lupa tetap perbaharui informasi Anda lewat program berita di channel ini. Dilansir dari poskota.go.id, Koran Tempo edisi 1 Oktober 2022 mengungkap fakta mengejutkan. Ketua KPK Firly Bahuri disebut meminta agar Anies Baswedan segera ditetapkan sebagai tersangka sebelum partai politik mendeklarasikannya sebagai calon presiden. Firly Bahuri juga disebut berkali-kali mendesak Satuan Tugas Penyelidik agar menaikkan status Formula E ke tahap penyidikan. Padahal dalam gelar perkara September lalu disebutkan bahwa kasus Formula E belum cukup bukti untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esat Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengatakan sudah seharusnya Firly Bahuri mengklarifikasi pemberitaan tersebut, sebab pemberitaan itu berulang menyebut Firly dalam konotasi negatif. Firly setidaknya membantah pemberitaan itu kalau memang tidak pernah menyatakan hal itu saat gelar perkara 28 September 2022. Bantahan itu diperlukan untuk membersihkan namanya dari tuduhan tidak mendasar, kata Jamil dalam keterangan tertulis kepada Poskota Sabtu 1 Oktober 2022. Jamil menambahkan, bila perlu Firly dapat menuntut Koran Tempo jika memang pemberitaan tersebut terbukti berbohong. Klarifikasi juga diperlukan untuk membersihkan institusi KPK dari pemberitaan yang tidak benar. KPK sebagai institusi hukum harus bersih dari tendensi sebagai alat politis untuk mengkriminalisasi seseorang yang tidak diinginkan, ujar Jamil. Namun, bila pemberitaan Koran Tempo terbukti benar, Jamil mengatakan Firly harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua KPK, sebab tidak selayaknya Ketua KPK mencampur baurkan persoalan hukum dan politik. Hal itu, kata Jamil, merupakan pelanggaran berat yang tidak dapat ditolerir. Tentu tidak dapat dibenarkan, sebab sudah membawa KPK melenceng dari tugas dan fungsinya. Dewan Pengawas KPK sudah seharusnya aktif mengawasi perilaku Ketua KPK dan memberinya sanksi berat bila terbukti melakukan sebagaimana yang diberitakan oleh Koran Tempo. Baik sobat PC sekalian, demikianlah berita yang saya kutip dari Poskota. Dan Poskota juga mengutip dari Koran Tempo, yaitu Koran Tempo mengungkap KPK jegal Anies Baswedan agar gagal menjadi capres. Nah, kalau berita ini benar, sungguh penegakan hukum di KPK tidak berdasarkan hukum yang sebenarnya, tetapi tendensi karena ketidaksukaan dengan seseorang yang membuat KPK menjegal seseorang itu, termasuk Anies Baswedan. Baik sobat PC sekalian, demikianlah berita yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.